bisnis kita masih dalam skala UMKM atau skala kecil. Kami memiliki tempat produksi yang masih terbatas dengan kapasitas treatment pasca panen kita hanya sampai 1,5 ton, 1,5 ton. Kemudian packing kita masih semi manual, sebagian memakai mesin dan sebagian masih memakai tenaga pekerja. Dan promosi atau branding produk kita masih terkendala dalam hal-hal itu semua, di mana kita mencoba memperbaiki satu demi satu untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa diterima di pasaran di skala nasional. Target kita terlebih dahulu, syukur-syukur bisa ke luar negeri menjadi produk unggulan dari Provinsi Lampung itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ivan Wilianto, saya dari Suhita Bifam, produk madu Suhita. Saya sendiri bagian analis bisnis. Nah, kita sekarang ada di Suhita Bifam 01, yaitu farm pertama yang didirikan oleh Suhita Bifam. Dan sekarang farm ini menjadi farm edukasi, pusat edukasi dari Provinsi Lampung tentang perlebahan dan lebah madu, serta madu murni. Di sini ada kita produksi yaitu jenis-jenis lebah apicalis, cerana, ipama, biroi, thoracea, pesta, dan leviset. Tapi untuk produk kita sendiri itu baru bisa apicalis, cerana, ipama, thoracea. Oke. Jadi Suhita Bifam itu lahir dari tahun 2019. Tapi kita memulai riset belajar tentang perlebahan itu mulai dari tahun 2016. Kemudian kita bangun di sini Suhita Bifam 01, alamatnya di Batu Putu. Nah, kita belajar dari tahun 2016 tentang perlebahan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Provinsi Lampung. Jenis-jenis apa saja yang pas dan relevan untuk dikelola, dibudidaya. Kemudian di tahun 2019 kita mulai memberanikan diri untuk berjualan madu. Mulai dari 3 kilo madu Trigona kita jual. Sampai berkembang, kita berusaha untuk memajukan brand nama kita yaitu Madu Suhita, mengurus. Alhamdulillah sekarang kami sudah bersertifikat Badan POM, halal, dan NKV. Kemudian di tahun 2021 ini kita bisa menghasilkan madu 3-4 ton per bulan. Dengan penjualan pengolahan di rumah produksi bisa sampai 1 ton sampai 1,5 ton per bulan. Seperti itu. Untuk lokasi Suhita Bifam sendiri, lokasi rumah produksi dan outlet sementara kami ada di Jalan Purnawirawan 1 nomor 40 Langkapura, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, untuk pusat edukasi lebah seperti di belakang saya ini, Suhita Bifam 01, khusus untuk edukasi masyarakat umum tentang perlebahan madu dan tentang lebah madu, itu ada di Batu Putu, Bandar Lampung, Lampung. Nah, lokasi ini memang sengaja tidak dibuka untuk umum demi menjaga ekosistem perlebahan dan vegetasi yang ada, dan dijauhkan dari polusi, pestisida, dan lain-lain. Itu semua dapat merusak kehidupan lebah. Kemudian untuk farm-farm produksi kami ada lokasinya di Lampung Barat, ada di Jambi, ada di Waikanan, ada di Muara II, dan ada di Lampung Tengah. Dengan semuanya dikelola oleh beekeeper kami. Beekeeper adalah sebutan orang-orang yang menangani farm-farm tersebut. Dengan mendapatkan pendidikan sesuai SOP kami. Pengelolaan mulai dari budidaya, penanganan budidaya lebah, kemudian treatmentnya menjauhkan dari hama, bagaimana meningkatkan produktivitas madu, menjaga vegetasi, kemudian menghindari pestisida, penggunaan pestisida dan lain-lain. Kemudian sampai proses pemanenan yang terstandarisasi oleh Suhita Bifam. Kemudian packing pengiriman sampai di rumah produksi di Langkapura. Setelah itu
ada treatment khusus dari kami, yaitu treatment pengurangan kadar air atau dehumifikasi, di mana pengurangan kadar air dengan menurunkan suhu di bawah suhu ruangan, kemudian air tersebut akan mengembun dan kita tangkap sehingga kadar air yang terkandung dalam madu itu akan berkurang tanpa merusak enzim dalam madu. Kemudian setelah treatment pasca panen tersebut kita lakukan, kita kemas, kita packaging, dan siap disalurkan kepada konsumen kita semua. Seperti itu produksi dari Suhita Bee Farm. Nah, kemudian untuk jenis pertama kita ada namanya Tetrigona apicalis. Lebah Tetrigona apicalis ini adalah salah satu jenis lebah tidak menyengat. Ini termasuk jenis madu propolis. Di sini apicalis kita pusat produksinya itu ada di Lampung Barat, di Pemerihan, dengan vegetasi utama pohon damar. Untuk di sini satu koloni ini bukan untuk koloni produksi, karena vegetasi kita yang kurang melimpah dan kurang cocok untuk jenis apicalis sendiri. Jadi untuk keperluan edukasi dan lainnya. Nah, inilah yang namanya propolis. Kalau di lebah propolis, ini propolis, ini propolis. Propolis itu terbuat dari resin getah pepohonan. Kandungannya lebih bagus dari madu, cuman kita belum bisa mengolahnya karena keterbatasan kemampuan dan teknologi serta sumber daya. Kemudian propolis yang masih terbuka ini artinya masih terus diisi oleh madu oleh si lebah. Nah, propolis yang sudah tertutup itu artinya madunya siap dipanen dan sudah masak atau sudah matang. Basic rasanya asam sekali dan kaya akan antioksidan. Rasa asam itu mencirikan kaya antioksidan. Ini dengan grade tertinggi produksi dari Suhita Bee Farm. Tahun 2019 kita Suhita Bee Farm itu mengambil koloni, ini masih berupa kayu, batang kayu. Mengambil koloni itu di hutan untuk kita budidayakan. Ini kita tebang, kita potong dari kayu-kayu yang sudah mati. Kita potong yang ada sarang lebahnya, kita bawa ke sini, kemudian kita budidayakan, dan ini di dalamnya itu ratu, koloni, dan telur. Kemudian kita bikin topping, ini namanya topping di atas. Topping itu tempat untuk propolis dan madunya. Nanti mereka bakalan buat propolis serta madu di sini. Untuk tahun 2020 sampai 2021 kita udah nggak melakukan pemburuan lebah di hutan. Kita ada tekniknya, teknik breeding, yaitu pemecahan koloni. Koloni yang awalnya kita pelihara sudah kuat, terus kita breeding, kita budidayakan, yang akhirnya bertambah banyak dan tidak mengambil lagi di hutan, yang akhirnya jenisnya pun bisa diberdayakan, jenis lebah seperti itu. India. Produksi madunya itu sangat kecil dan sedikit. Ini jenis kedua, namanya itu Geniotrigona thoracica. Salah satu lebah langka dengan tingkat kegunaan penyembuhan atau antimikrobanya itu terbaik di kelas. Biasa disebut itu diabetic honey sama orang-orang karena keunggulannya mengembalikan fungsi pankreas bagi pengguna penderita diabetes mellitus. Nah, inilah lebah dengan kualitas propolis salah satunya terbaik. Ini yang biasa menghasilkan, ini yang biasa propolisnya itu dipanen. Nah, dia kaya akan propolis. Tapi untuk di sini karena vegetasinya juga kurang bagus, pusat produksi kita ada di Lampung Barat juga. Karena di sana vegetasinya masih alami murni. Ini kemarin baru kita panen madunya dan propolisnya, jadi belum ada kantung-kantung madu yang lahir lagi. Ini ada kantong madu baru sedikit, tapi nggak bisa kita ambil. Soalnya madu itu cadangan makanan buat si koloni lebah. Jadi kalau baru sedikit kayak gini kita ambil, si lebah bakalan kekurangan makanan. Jadi lebih baik kita nanti aja dulu, biar nunggu banyak dulu baru bisa kita cicip lagi.
Genio Trigona Coratica. Ini juga waiting list jenis ini, dan dengan harga jual per 350 gram itu 350.000 di outlet kami di Suhita. Semua jenis propolis itu punya keefektifan penyembuhan luka tuh bagus, luka luar atau luka dalam. Jadi buat penderita diabetes, lukanya gak susah buat sembuh, itu bisa dioles ini. Dan ya testimoni kita ini masih koleksi, belum produksi karena kelangkaan jenis dan sulitnya. Ini masih koleksi, belum produksi karena kelangkaan jenis ini, kesulitan untuk breedingnya, dan keterbatasan riset kita tentang jenis V2. Jadi ini masih koleksi untuk edukasi, belum kita jual di outlet. Semoga ya nanti lambat laun bisa kita menemukan bagaimana keunggulan atau cara untuk Trigona V2. Ini yang namanya jenis ketiga, Heterotrigona itama, masih dalam family lebah trigona atau stingless bee atau lebah tidak menyengat. Ini yang namanya modifikasi, ini lock modifikasi. Ini hasil breeding kita. Jadi awalnya ini koloninya itu dari pohon, dari batang pohon, kemudian karena koloninya sudah kuat, kita pecah koloninya, awalnya satu bisa jadi dua, dan pecahannya itu kita taruh, ini namanya lock, ini namanya topping. Jadi inilah rupa hasil dari budidaya pemecahan koloni. Artinya sudah tidak merusak lingkungan dan kita bisa mengembangkan farm kita lagi. Ini corong pintu masuk dan pintu keluar dari jenis Heterotrigona itama. Nanti kita cicip yang jenis ini di kolon yang sana. Ini contoh lock yang ditinggal sama koloninya atau koloninya rusak, mati. Nah, faktor kerusakan koloni itu bermacam-macam. Bisa hama, bisa cuaca, dan bisa juga paling jelas itu pencemaran polusi, pestisida, dan juga kerusakan lingkungan kayak pembakaran, kekurangan vegetasi, dan lain-lain. Lock namanya slim web, itu salah satu terobosan lock yang dibuat sama anak-anak budidaya lebah Provinsi Lampung. Ini keunggulan tapi belum terpuji. Ini kita pakai di ITERA, di Institut Teknologi Sumatera. Kita pakai beberapa locknya itu slim web. Jadi keunggulan lock jenis slim web ini, kita nggak cuma bisa melihat bagaimana tempat propolis atau madu. Nah, dia panjang ya, tapi ini koloninya masih baru. Ini tempat propolis atau madu ya. Tadi sama kayak lock yang tadi kita bisa lihat. Kalau ini tempat koloni telur dan ratu. Jadi kita bisa melihat gimana perkembangan telur, koloni, dan ratunya di sini. Jadi slim ini nanti diarahkan buat tempat propolis dan madu. Jadi di jenis lock slim wave ini kita bisa mantau semua dari pergerakan koloni si lebah. Jadi bisa makin kita teramati dan bisa jadi rujukan bahan ilmu pengetahuan pengembangan untuk nantinya kita lebih baik lagi. Kita coba cicip yang ini ya. Rasanya kayak apa sih untuk yang utama? Check it out. Ini rasanya beda lagi. Kalau ya ini nektar akasia mangium,
rasanya manis, dan asam, basic asam itu dari lebah trigona. Macam-macam jenis nektar itu pengaruh untuk rasa dan warna. Contohnya untuk kalau tumbuhan kaliandra itu nektarnya bakalan lebih kental, viskositasnya lebih tinggi, tingkat kekentalannya, warnanya agak hijau kekuningan, kuning pekat. Untuk kesulitan-kesulitan atau kendala dalam berwirausaha di bidang lebah madu sebagai produk turunannya madu murni, ada beberapa. Di antaranya mulai dari farmnya sendiri, yaitu lokasi farm, dimana kita membutuhkan vegetasi yang menghasilkan nektar itu sangat sulit. Tapi bersyukurnya di Sumatera, khususnya Provinsi Lampung, sebenarnya banyak sekali vegetasi seperti damar, akasia, dan lain-lain yang bisa kita manfaatkan. Tapi kita perlu mengedukasi si pemilik lahan dan masyarakat sekitar atau masyarakat pinggiran hutan. Karena dengan kita mengajak mereka bermitra, kemudian kami memberikan edukasi lebih tentang perlebahan sesuai standar, maka ekonomi mereka juga akan terbantu. Dengan penambahan sekian rupiah per bulan, bisa menambah penghasilan mereka. Kemudian untuk kendala selanjutnya adalah kendala di bidang marketing atau penjualan. Nah, ini kendala yang pastinya dialami oleh semua pembisnis, di mana bisnis kita masih dalam skala UMKM atau skala kecil. Kami memiliki tempat produksi yang masih terbatas dengan kapasitas treatment pasca panen kita hanya sampai 1,5 ton, 1,5 ton. Kemudian packing kita masih semi manual, sebagian memakai mesin dan sebagian masih memakai tenaga pekerja. Dan promosi atau branding produk kita masih terkendala dalam hal-hal itu semua, di mana kita mencoba memperbaiki satu demi satu untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa diterima di pasaran di skala nasional. Target kita terlebih dahulu, syukur-syukur bisa ke luar negeri menjadi produk unggulan dari Provinsi Lampung itu sendiri. Oke. Produk-produk kami diantaranya ada di sini. Yang pertama kami kenalkan adalah madu suhita jenis lebah Apis dorsata atau lebah hutan. Ini adalah lebah yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan tawon gung atau lebah hutan. Dia tidak bisa dibudidaya dan hanya hidup sesuai kemauan mereka, biasanya di pohon sialang dengan sumber nektar multiflora. Basic rasanya manis dan aroma flora yang kuat. Kemudian ada jenis lebah Apis mellifera. Keduanya ini masih jenis lebah bersengat atau sting bee. Apis mellifera ini adalah jenis lebah dari Australia. Dia memiliki ciri dengan sarang berbentuk heksagonal. Basic rasanya manis. Di sini ada dua jenis kami. Yang pertama berasal dari nektar Acacia mangium, di mana apabila kita lihat secara fisik, nektarnya akan lebih
kuning atau lebih bening. Kemudian ada yang dari jenis nektar Acacia crassicarpa. Dia lebih gelap, tapi basic rasa keduanya masih manis. Kemudian ada jenis stingless bee. Ini lebah trigona, Heterotrigona itama, atau lebah trigona itama, atau lebah itama, atau ada juga yang mengenalnya dengan madu propolis. Nah, madu propolis ini produk unggulan dari Suhita Bee Farm karena jenis lebah yang paling relevan untuk dikembangkan di hutan Sumatera, khususnya Lampung. Dan lebah asli endemik dari hutan tropis Indonesia salah satunya. Kemudian ada jenis Tetrigona apicalis. Ini adalah masih satu jenis lebah trigona. Dia hanya bisa untuk produksi Suhita Bee Farm hanya bisa berkembang di vegetasi hutan damar. Ini adalah produk dengan grade tertinggi di Suhita Bee Farm. Biasa orang konsumen kami menyebutnya lebah apicalis, madu apicalis, atau madu sultan. Untuk khusus jenis ini tidak kami jual di outlet retail atau di marketplace online karena ketersediaannya yang terbatas. Jadi bisa menghubungi kami langsung, dan kemudian apabila stoknya masih ada kita bisa langsung memberikan, apabila tidak masuk waiting list. Seperti itu. Untuk cara pembelian madu Suhita di Suhita Bee Farm, bisa dibeli langsung datang ke outlet yang beralamat di Jalan Purnawirawan 1 nomor 40 Langkapura, Bandar Lampung, atau bisa memesan melewati media online seperti Instagram kami, di mana Instagramnya adalah @madu_suhita. Di Facebook kami juga bisa Madu Suhita. Kemudian di Shopee madu dengan nama Madu Suhita, kemudian di Tokopedia juga ada dengan nama Madu Suhita, dan khusus untuk wilayah Bandar Lampung bisa memesan melalui GoFood dengan nama Madu Suhita. Dan untuk wilayah Lampung bisa juga membeli di retail dan reseller kami. Salah satunya retail kami adalah Chandra, seluruh Chandra di Bandar Lampung sudah ada, kemudian di Glael Bandar Lampung ada, dan di apotek-apotek yang tersebar di Bandar Lampung, serta apotek yang bekerja sama dengan Kimia Farma yang ada di Provinsi Lampung. Seperti itu. Atau pesan langsung ke nomor 0812 9297 2519. Untuk membedakan, banyak pertanyaan di masyarakat kepada kami, bagaimana cara membedakan madu murni dan madu palsu atau tidak murni atau campuran. Apakah dengan cara menuangkan madu ke dalam air, kemudian disiram air di piring, kemudian digoyangkan dan membentuk jejar genjang itu asli, atau terserap oleh tisu, tembus oleh tisu, atau menggumpal, kristalisasi, dan lain-lain. Kami menyebutnya itu stigma yang salah, bukan menandakan itu salah secara keseluruhan, karena ada dasar ilmiahnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Apabila terserap oleh tisu atau tidak, itu adalah berpengaruh pada kadar air yang terkandung dalam madu. Apabila madu baru dipanen dengan kadar air masih tinggi, dia akan terserap oleh tisu. Tapi dengan madu yang ada di depan saya, atau madu yang baru dipanen di musim kemarau dengan kadar air rendah, itu akan sulit terserap oleh tisu. Itu berhubungan dengan kadar air, jadi bukan menandakan madu asli atau palsu. Kemudian untuk membentuk heksagonal, madu dituang di piring atau di nampan, kemudian dituangkan air heksagonal, itu juga tidak tepat, karena itu berhubungan dengan kekentalan atau viskositas cairan, di mana madu berat jenis lebih berat, air lebih ringan, maka madu akan dibawa, dan gaya air tersebut akan mempengaruhi bentuk jejar genjang. Apabila masyarakat tidak percaya, bisa dicoba, jangan menggunakan madu, bisa menggunakan sabun cuci piring dengan kekentalan yang mirip madu, atau kecap, atau oli, atau dan lain-lain cairan yang kekentalannya mirip dengan madu.
itu akan terjadi sama persis. Kemudian didekati dengan semut, itu juga tidak tepat karena madu murni berasal dari nektar alam, nektar pohon dan bunga. Dan nektar itu kandungannya adalah glukosa, manis. Jadi pasti didekati oleh semut atau semut menyukainya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi madu asli atau tidak? Memang sedikit sulit untuk mengidentifikasi madu asli. Tapi inilah satu-satunya cara yang bisa kita rujuk dengan keilmiahan dan lain-lain. Yang pertama yaitu dengan uji lab, di mana madu yang berasal dari lebah akan mengandung enzim diastase atau enzim yang dihasilkan oleh lebah. Dengan standar SNI tertentu. Itu sedikit sulit untuk masyarakat awam. Kemudian yang kedua, itu dengan organoleptik atau mungkin bisa menggunakan penginderaan visual, di mana madu dari alam itu akan menghasilkan warna tidak jernih seutuhnya. Itu pun tergantung dengan musim atau musim nektar atau bunga apa. Misalkan untuk pohon akasia, dia akan sedikit bening. Kemudian untuk dari nektar-nektar bunga, dia akan sedikit keruh karena kekeruhannya berdasarkan banyaknya serbuk sari yang terkandung dalam madu tersebut. Tapi hal ini sangat sulit untuk membedakan madu asli dan palsu. Tingkat keakuratannya mungkin 50-50 atau 50%. Sangat jarang untuk rujukan. Kemudian cara lain lagi, kita harus mengetahui sanatnya atau asal madu tersebut. Seperti contohnya untuk madu di depan saya, madu produksi dari Suhita Bee Farm, kami menjamin sanatnya dari peternakan kami atau dari farm kami, dan keasliannya sampai dengan posisi kemas dan siap konsumsi ke masyarakat. Ataupun apabila masyarakat membeli madu-madu di luar selain madu Suhita Bee Farm, itu boleh, sangat boleh sekali. Asalkan masyarakat tahu madu tersebut diambil atau dijual oleh siapa, dan si penjual, masyarakat kalau bisa kenal dan tahu memang dia pencari madu hutan atau madu lebah. Bukan sekedar orang yang tidak tahu menahu tentang perlebahan, tentang madu, dan dia menjual. Dia paling tidak harus tahu asal mulanya dari mana, dan dari hutan mana, dari daerah mana, dari jenis lebah yang mana. Seperti itu. Itu mengetahui sanatnya. Kemudian dengan uji lidah profesional. Di sini kami Suhita Bee Farm bisa memastikan keaslian madu dengan keahlian kami sekian tahun, bisa membedakan mana madu palsu dan madu murni dengan ciri-ciri tertentu, karena kami sudah berpengalaman di bidang tersebut. Itu untuk mengetahui cara-cara membedakan madu murni dan madu palsu. Semoga teredukasi semuanya. Kami Suhita Bee Farm bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai tenaga ahli pendidikan tentang lebah madu dan madu murni di Provinsi Lampung. Kami juga menjunjung tinggi komitmen kami dengan kemurnian madu untuk produk-produk kami, tanpa ada campuran apapun, sirupan, oplosan, ataupun sintetis. Karena madu kami dengan penanganan pasca panen dehumifikasi, yaitu proses pengurangan kadar air dengan tujuan agar madu kami bertahan lebih lama tanpa ada bahan pengawet. Dan juga produk kami dikelola secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, sampai ke tangan konsumen
dengan standarisasi yang terjamin sesuai SOP dan pengawasan yang ketat. Suhita Bee Farm, pure from nature to you. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. See you.